Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Kaifa halukumul an? Alhamdulillah inni bi khair. Semoga anak-anakku yang ada di rumah semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang salih-salihah, Pak Razak ucapkan selamat datang di pembelajaran rumpun sosial tema kedua, materi jiwa lebih tenang dengan perbanyak sujud. Nah, anak-anakku yang salih-salihah, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan doa. Semoga Allah berkenan jadikan kita anak didik yang salih-salihah, anak didik yang bermanfaat, berguna bagi nusa bangsa dan agama, anak didik yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, dan Allah berkenan jadikan ilmu yang kita pelajari hari ini dan sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, anak-anak yang salih-salihah, tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah sebagai berikut. Nah, anak-anakku yang salih-salihah, hari ini kita mempelajari materi yang masih ada hubungannya dengan materi sholat sunnah. Karena di dalam sholat itu ada salah satu gerakan yang akan kita pelajari hari ini, yakni gerakan sujud. Benar sekali, gerakan sujud. Namun tidak semua sujud bisa dilaksanakan di dalam sholat. Ada kalanya sujud dilaksanakan di luar waktu sholat, tergantung dengan kondisi dan tujuannya. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat sujud dahi, telapak tangan, kaki, lutut semua menempel ke tanah. Inilah posisi yang sangat ideal bagi seorang hamba sebagai bentuk kepasrahan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sujud sangat lazim dilakukan di dalam sholat. Setiap kali kita mendirikan sholat, pasti kita melakukan gerakan sujud. Kecuali dalam sholat jenazah dan sholat gaib. Yang akan kita pelajari pertama adalah sujud syukur. Pengertian sujud syukur. Syukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah sebagai ungkapan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah, ada baiknya kita segera mengucapkan hamdalah. Bagaimana bunyi hamdalah? Pintar sekali. Alhamdulillah. Tidak cukup itu, lakukanlah sujud syukur sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dilimpahkan atau atas musibah yang dihindarkan. Dalil sujud syukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana suatu riwayat yang disampaikan oleh Abu Bakrah, beliau ternyata juga pernah melakukan sujud syukur ketika mendapatkan sesuatu yang menggembirakan atau kabar bahagia. Annan Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw bushra bihi kharra sajidan syukran lillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera bersujud berterima kasih kepada Allah apabila datang kepada beliau sesuatu yang menyenangkan atau kabar gembira. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Anak-anakku yang salih-salihah, hadis di atas menunjukkan bahwa pentingnya sujud syukur. Oleh karenanya, jumhur ulama mengatakan bahwa hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah, alias jika dilakukan mendapat pahala, tapi jika tidak, tak mengapa. Sebab-sebab sujud syukur. Sebagaimana Pak Rozak jelaskan tadi, bahwasanya sebab melakukan sujud syukur itu ada dua. Yang pertama, memperoleh kenikmatan. Bisa berupa kabar yang menggembirakan, rezeki yang tak terduga datangnya, kesehatan, kekayaan, kepandaian, maupun kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jadi jika kamu mendapatkan kenikmatan, saat itu pula jangan ditunda-tunda, laksanakan sujud syukur. Yang kedua, terhindar dari musibah. Misal ketika kita berkendara, terhindar dari kecelakaan, kemudian kita terhindar dari berbagai bencana alam, terhindar dari berbagai bahaya yang bisa saja datang tanpa diduga-duga sebelumnya. Maka ketika kita terhindar dari berbagai musibah, segera ucapkan alhamdulillah dan laksanakan sujud syukur. Tata cara sujud syukur. Berikut tata cara sujud syukur. Yang pertama, menghadap kiblat. Pastikan ketika kalian hendak melakukan sujud syukur, kalian telah berada di posisi di mana kalian menghadapkan wajah kalian ke kiblat. Jika tidak, maka kalian yakinkan diri kalian bahwa kalian sedang menghadap kiblat. Yang kedua, niat sujud syukur. Secara spesifik tidak dijelaskan bagaimana niat sujud syukur. Yang penting dalam hati kita niatkan sujud syukur sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita niatkan lillahi ta'ala. Yang ketiga, takbir. Takbir di sini boleh dilakukan, boleh tidak. Ulama mazhab Syafi'i menganjurkan bertakbir terlebih dahulu
Sedangkan ulama mazhab Maliki dan Hanafi tidak menganjurkan didahului dengan takbir. Jadi opsional saja ya anak-anak, takbir seperti takbiratul ihram. Jika tidak, habis niat langsung sujud. Yang keempat, sujud 1 kali. Sunnah membaca doa sebagai berikut. Silakan diikuti. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sudah paham anak-anak? Gimana bunyinya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Benar sekali. Yang kelima, duduk. Dan yang keenam, diakhiri dengan salam. Nah, salam ini juga opsional ya anak-anak. Boleh salam, boleh tidak. Intinya dalam sujud syukur kalian niat bersujud syukur semata-mata karena Allah. Kemudian sunnah kalian membaca doa yang tadi kita baca bersama-sama. Bisa dimengerti anak-anak? Hikmah sujud syukur. Berikut beberapa hikmah melaksanakan sujud syukur. Yang pertama, termotivasi untuk memanfaatkan segala nikmat yang Allah beri dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, semakin banyak menerima nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an surah Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmat yang Allah beri, maka Allah akan menambahkan nikmat itu berlipat-lipat kali. Namun jika engkau kufur, tidak bersyukur, maka ingatlah sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Mau diazab oleh Allah? Na'udzubillah. Yang keempat, menambah keimanan dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, termotivasi berperilaku santun, empati, dan mudah berbagi dengan sesama. Pengertian sujud sahwi. Sahwi berasal dari bahasa Arab, yakni as-sahwu, yang berarti lupa terhadap sesuatu atau lalai darinya. Sujud sahwi dilakukan apabila seseorang lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujud sahwi merupakan rukhsah atau kemudahan atau keringanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Islam di dalam melaksanakan salat. Dalil sujud sahwi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatih falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrahish syak wal yabni ala mastaiqan thumma yasjud sajdatain qabla ay yusallima." Apabila seseorang dari kalian ragu dalam salatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia salat, 3kah atau 4 rakaatkah, maka buanglah keraguan itu dan ambillah yang pasti, yaitu yang paling sedikit. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Sebab-sebab sujud sahwi. Berikut beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang melakukan sujud sahwi. Yang pertama, meninggalkan salah satu dari rukun salat dikarenakan lupa. Seperti lupa melakukan ruku', lupa melakukan i'tidal, sujud maupun rukun-rukun salat lainnya. Yang kedua, ragu terhadap jumlah rakaat
yang telah didirikan. Yang ketiga, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Dan yang keempat, lupa melaksanakan sunnah ab'ad dalam sholat. Tahukah kalian, di dalam sholat ada sunnah-sunnah yang jika kalian kerjakan maka kalian mendapatkan pahala. Namun ternyata di dalam sholat, sunnah-sunnah tersebut terbagi menjadi dua. Ada sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang tidak masalah apabila kita lupa mengerjakannya, namun dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi atau menggantinya dengan sujud sahwi. Di antara sunnah ab'ad yakni tasyahud awal, kunut bagi siapapun yang terbiasa melaksanakan kunut ketika sholat, terutama sholat subuh. Jika kalian lupa melakukan sunnah ab'ad ini, maka cukup kalian menggantinya dengan sujud sahwi sebelum salam. Sedangkan sunnah hayat adalah setiap amalan sunnah yang tidak membuat sholatnya batal, bisa ditinggalkan dan tidak perlu melakukan sujud sahwi jika meninggalkannya. Misal, ketika kalian tidak membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, maka tak mengapa. Atau misalnya doa iftitah, membaca doa-doa dalam setiap gerakan, misalnya ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kalian tak baca, maka tak mengapa, tidak membatalkan salat kalian. Dan tidak pula dianjurkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam apabila orang yang sedang sholat ragu pada jumlah rakaat atau terlupa rukun sholat, kemudian ia teringat ketika masih di dalam sholat, maka sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Adapun cara melakukan sujud sahwi adalah sebagai berikut. 1. Setelah selesai tahiyat akhir, langsung sujud lagi dan membaca Subhana man la yanamu wa la yasu. Hafal anak-anak? Subhana man la yanamu wa la yasu. Pintar. Yang kedua, bangun dari sujud disertai mengucap takbir Allahu Akbar. Yang ketiga, kemudian sujud sejenak lalu takbir, dan dianjurkan sujud kedua dengan doa yang sama seperti sujud yang pertama tadi. Kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Akan tetapi jika ingatnya setelah sholat atau setelah salam, maka seketika kalian langsung laksanakan sujud sahwi dengan catatan jeda antara kalian sholat dan kalian ingat tidak terlalu lama. Dan jika kalian dalam sholat, jika imamnya tidak menjalankan sujud sahwi, maka tidak usah. Hikmah sujud sahwi. Sujud sahwi memberi pelajaran bagi kita bahwa manusia itu ternyata tempatnya salah dan lupa. Al-insan mahadul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Akan tetapi dalam beribadah, seseorang hamba harus benar-benar khusyuk semata-mata ibadahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut beberapa hikmah yang bisa kita petik dari pelaksanaan sujud sahwi. Yang pertama, tertib dalam sholat. Yang kedua, menyempurnakan sholat. Yang ketiga, menyadari kelemahan dan kekurangan diri. Ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya tentang perilaku rendah hati dan hemat serta sederhana. Gak boleh sombong. Yang keempat, memotivasi diri untuk berperilaku santun dengan meminta maaf dan mudah memaafkan. Semoga manfaat, barakah fid dini wa dunya al akhirah. Kita akhiri dengan doa, semoga Allah berkenan jadikan ilmu yang telah kita peroleh menjadi ilmu yang berguna di kemudian hari. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalian subscribe channel Pak Razak. Semoga menjadi amal jariah bagi kita dalam dakwah dan mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.